Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Yang pertama yaitu perkembangan remaja. Dalam perkembangan remaja terdapat berbagai faktor. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik, kemampuan berpikir, identitas, dan hubungan dengan orang tua atau hubungan dengan sebaya. Pertumbuhan fisik, pertumbuhan meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan. Pada fase remaja awal, umur 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak, seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan usia 14-17 tahun dan pada tahap remaja akhir 17-20 tahun. Struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir. Pada tahap awal remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga yaitu identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan. Identitas. Yang keempat yaitu hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilakukan dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Yang kelima yaitu hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan yang muncul sebagai implikasi dari pertumbuhan dan perkembangan remaja. Beberapa ciri yang khas dari perkembangan remaja dapat dilihat bahwa masa awal remaja adalah tahap di mana remaja mengalami krisis karena adanya perubahan cepat yang memunculkan sesuatu yang dirasakan baru dan berbeda pada aspek fisik maupun psikososial mereka. Pertumbuhan organ seks primer atau menstruasi atau mimpi basah berimplikasi terhadap munculnya hasrat seksual dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Pertumbuhan karakteristik seks sekunder seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis yang terlambat atau terlalu dini seringkali menimbulkan perasaan malu atau minder atau kurang percaya diri karena merasa keadaan mereka berbeda dengan sebayanya. Keinginan untuk mencari nilai dan energi baru, meningkatnya kecintaan terhadap diri sendiri, serta banyaknya fantasi terhadap kehidupan merupakan dunianya remaja. Keberadaan keluarga dan teman sebaya menjadi kebutuhan yang penting bagi remaja untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bila melihat kembali data masalah kesehatan remaja, pada bagian awal tulisan ini dapatlah ditarik benang merah bagaimana ketertarikan antara pertumbuhan dan perkembangan remaja dengan masalah kesehatan yang terjadi. Selanjutnya yaitu pedoman bagi orang tua dalam perawatan dan pengasuhan remaja. Di sini terdapat beberapa pedoman bagi orang tua dalam perawatan dan pengasuhan remaja. Yang pertama yaitu terima remaja sebagai manusia biasa. Yang kedua, hargai ide-ide remaja, termasuk kesukaan dan ketidaksukaan serta harapan.
Yang ketiga, biarkan remaja mempelajari sesuatu dengan melakukan, meskipun pilihan dan metodenya berbeda dari orang dewasa. Yang keempat, berikan pada remaja batasan-batasan yang jelas dan masuk akal. Yang kelima, perjelas aturan rumah dan konsekuensinya untuk pelanggaran. Yang keenam, gunakan pertemuan keluarga untuk merundikan aturan rumah. Kemudian, mungkinkan peningkatan kemandirian dalam batasan keamanan dan kesejahteraan. Kemudian bersikaplah selalu ada tetapi hindari penekanan terlalu jauh terhadap remaja yang senang dan sedih. Dan yang terakhir yaitu cobalah untuk memperjelas komunikasi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab keperawatan dalam menyiapkan remaja untuk pemberian prosedur klinis sesuai karakteristik perkembangan. Yang pertama yaitu berikan penjelasan tambahan dengan alasan mengapa prosedur diperlukan atau menguntungkan. Yang kedua, jelaskan konsekuensi prosedur jangka panjang. Yang ketiga, biarkan kesempatan anak untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan rasa takut, pilihan, dan alternatif. Yang keempat, jaga privasi anak ketika prosedur diberikan. Yang kelima, diskusikan bagaimana prosedur dapat mempengaruhi penampilan dan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkannya. Yang keenam, libatkan anak dalam pembuatan keputusan dan perencanaan. Yang ketujuh yaitu terima regresi menjadi metode coping yang lebih kekanak-kanakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini, timbulnya perilaku berisiko dipengaruhi banyak faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu upaya dalam mencegah bertambah meningkatnya perilaku berisiko pada anak remaja dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran pengasuhan oleh keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil tempat anak tumbuh dan berkembang yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengasuhan anak. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.